Ya, selamat siang Sobat Bana. Di siang hari ini kita ada talkshow spesial bersama Kejaksaan Negeri Ngawi. Dengan siapa? Nanti dulu. Karena kita akan bahasnya lebih jauh dan nanti kita lebih intens lagi dengan beliau-beliaunya yang ada di depan saya. Sebentar, saya tampilkan di depan dulu. Nah, ini beliau-beliaunya. Selamat siang Bapak-bapak. Mas atau Bapak nih kayaknya? Mas aja. Wes, mantap Mas, oke. Dengan yang pertama dengan Bapak Danang. Mas Danang, maaf, Mas Danang. Mas Danang ini di Kejaksaan Negeri Ngawi sebagai Kasih intelijen. Kasih intelijen. Dari wajahnya pasti kelihatan masih muda. Begitu ya Mas ya. Terus di Ngawi sudah berapa tahun Mas? 1 semester kayak Mas. 1 semester. 6 1 bulan. semester 6 bulan ya. Oke. Keep dulu. Kemudian di sampingnya ada Mas Bayu. Mas Bayu ini bagian apa Mas? Saya kasubsi ekonomi dan BPS, ekonomi keuangan dan BPS di bidang intelijen. Oh siap. Bidang intelijen. Dan mereka beliau-beliau ini pasti orang-orang penting di Kejaksaan Negeri Ngawi. Sebelum kita kupas lebih jauh, lebih kita bahas tentang Kabupaten Ngawi, lebih enaknya kita ngopi dulu. Siap. Oke. Orang laki kalau nggak ngopi nggak laki sejati. Ini ada sponsor ya Mas? Nggak, aman. Oke deh. Selamat siang Mas Danang dan Mas Bayu. Mas Bayu dan Mas Danang. Kita di Kabupaten Ngawi beberapa minggu terakhir ini terkesan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ada prestasi yang luar biasa dari Kejaksaan Negeri Ngawi dalam mengungkap kasus ini langsung aja, karena beberapa media, beberapa teman-teman tadi di luar, ini serius nih mau ngundang kejaksaan terkait kasus, oke, cobalah kita kayak spill kayak gitu. Di Mas Danang yang sudah 1 trimester ya, selama 6 bulan ini mengetahui Kabupaten Ngawi dari jenengan perpindahannya dari sebelumnya di? Saya dulu di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Pringsewu, Lampung. Mas Danang agak didepankan mic-nya aja. Iya. Oke, tapi jangan terlalu dekat. Oke. Oke, aman. Terus. Nah, selama di Lampung terus kemudian pindah di Ngawi, perbedaannya apa Mas? Kultur atau itu gimana? Kriminalnya yang jenengan tangani itu beda? Ya pasti secara culture ya. Culture tuh ya Kabupaten Ngawi ini masih relevan dengan jargonnya. Ramah. Ngawi ramah. Oh gitu. Bukan berarti sebelumnya nggak ramah loh Mas. Nah. Kayak ramah dalam arti culture kebudayaan Jawa ya. Jadi ini apa yang mau ditanyain? Iya nanti dulu, jangan membandingkan aja antara Lampung dengan Ngawi dulu, gitu. Preambulnya itu kayak gitu kan? Ya. Kurang lebih seperti itu Mas. Terus balik masih mengedepankan, senior ini, mohon maaf, lawan gitu ya? Iya pasti Mas. Masih kuat seperti itu. Kalau di Lampung langsung terabas gitu ya? Sebenarnya sama, cuma lebih itu saya bilang kuat, lebih kental. Iya lebih kental. Oh gitu. Kalau Mas Danang sendiri dari Bayu. Mas Bayu, maaf. Mas Bayu sebelumnya di Ngawi? Sebelum di Ngawi saya di Kabupaten Sukamara di Kalimantan Tengah. Wah, malah lebih jauh lagi. Mas Danang udah pernah ilir ke luar Jawa selain di Lampung? Mas. Saya pernah di Dumai, Kabupaten Bekasi, Tangerang Selatan, Pringsewu, alhamdulillah ke Ngawi. Ke Ngawi. Tapi kalau di Kalimantan belum? Di Jawa aja dulu. Di Jawa dulu. Mas Bayu dengan situasi di luar Ngawi dan pernah di beberapa tempat, apalagi kalau di Kalimantan kan beda intensitas emosi, karakter seseorang, menyingkapi hukum itu bagaimana? Sebenarnya kalau perbedaan dari berbagai tempat ya Mas, perbedaan dari berbagai tempat kan tergantung dari adat yang berlaku di wilayah itu. Karena itu berpengaruh berbanding lurus dengan tingkat kejahatan biasanya. Benar. Dengan dari SDM-nya segala macam itu, karena tingkat kejahatan itu biasanya
dilakukan oleh orang-orang yang mungkin maaf ya SDM-nya tidak terlalu tinggi. Jadi itu kan tingkat ekonominya tidak terlalu tinggi. Karena ditambahnya dengan adat yang misalkan kurang mempelajarkan mengenai attitude, mengenai tata krama atau mengenai apapun itulah yang diajarkan adat itu, jika tidak seberapa diajarkan mungkin itu juga berpengaruh mengenai tingkat kriminalitas di lokasi tersebut. Kalau perbedaannya sih karakter sih ya, karena kalau di Ngawi kan lebih ke budaya tadi yang disampaikan Pak Danang, budaya Jawanya lebih kental. Iya benar. Dan kalau di Kalimantan dulu, tepatnya di Kalimantan Tengah, mungkin lebih ke perpaduan antara Dayak, Melayu. Dan permasalahan yang kompleks, ras gitu ya. Masalah ras juga di sana kan lebih sensitif. Jadi kita untuk penanganan perkara terkadang banyak kita lihat dari adat itu sendiri juga, pengaruhnya juga ada. Seperti itu lebih kental gitu ya. Kemudian kembali ke Mas Danang, di perpindahan jenengan yang masih di Jawa, yang lebih kompleks dengan humannya, culture. Jenengan Anda untuk menangani kasus itu lebih mengedepankan penyelesaian kekeluargaan atau bagaimana hukum dikedepankan gitu? Iya. Jadi menyambung ya tadi yang saya tambahkan yang disampaikan oleh Bayu ini kan tadi Mas mengatakan terkait sudah mulai ke arah perbandingan, perbandingan perkara, gitu kan, atau perbandingan jumlah perkara pidana di masing-masing daerah. Jadi yang kalau saya tangkap itu perbedaan tingkat kriminalitas dalam satu daerah dengan daerah lain itu kadang linear dengan keadaan sosial ekonomi, Mas. Gitu. Jadi kita lihat dalam satu daerah itu keadaan sosial, ekonomi, lingkungan, budaya, agama, gender, kemudian suku, kemudian wilayah atau bahkan cuaca pun itu dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan. Gitu. Jadi karena yang paling kita ketahui bersama kan sumber dari sumber kejahatan itu kan faktor ekonomi atau finansial. Gitu. Jadi, tapi ternyata bukan hal salah seperti itu. Nah, tapi yang sama-sama kita ketahui yang paling besar faktornya itu keadaan ekonomi. Walaupun di samping itu banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Gitu. Jadi terkait perbandingan tingkat kriminalitas ini ada satu disiplin ilmu yang sekiranya relevan untuk menanggapi hal tersebut, yakni kriminologi, Mas. Gitu. Jadi dan itu ada ilmunya juga. Ya, ada kriminologi. Kriminologi ini ilmu untuk mempelajari kejahatan atau perilaku kriminal. Gitu. Jadi dalam yang saya tahu itu kriminologi itu ada 3, sosiologi hukum, etiologi hukum, dan penologi hukum. Jadi yang paling utama dari ketiga cabang ilmu di kriminologi ini, yang paling utama adalah etiologi hukum. Karena dia berusaha untuk menganalisa secara ilmiah sebab musabab terjadinya kejahatan. Dan jenengan-jenengan berdua ini memahami itu karena di intelijen soalnya. Ya, kurang lebih sambil belajar. Ya, ibaratnya kalau melihat gaya tubuh, kemudian setiap orang diperiksa oleh pihak APH ya, pasti akan menunjukkan gelagat orang yang berbeda. Di situ kan sudah terlihat, orang ini berbohong, orang ini udah ada ilmunya seperti itu. Lebih ke ilmu dan pengalaman sih, Mas ya. Malah gitu. Karena kan kita itu sehari-hari, bahkan saya waktu jadi Kasubsi juga melakukan tahap 2 penerimaan tersangka dan barang bukti dari kepolisian, kita berhadapan head to head dengan tersangkanya. Gitu. Jadi kita konfirmasi ulang berkas perkaranya, keterangan tersangkanya seperti itu. Bahkan kadang ada dari tanya jawab itu kadang ada pengembangan fakta baru. Gitu. Jadi dari situ kita lihat ini jawabannya mau biasanya kalau pertanyaan itu kan kita tanya A, jawabnya A gitu. Benar. Nah, ini kadang muter-muter dulu nih. Muter-muter dulu, ngalur ngidul ya kan. Nah, ujungnya atau ke A atau ke B, nah itu. Jadi
Bisa dilihat dari tadi pengalaman juga. Kalau lihat dari pengalaman dari Mas Danang maupun Mas Bayu yang yang Mas Danangnya sudah bergeser di beberapa kabupaten, terus Mas Bayunya di luar Jawa. Kasus korupsi yang pernah ditangani jenengan atau Anda ini, kalau Mas Danang sudah berapa kasus yang pernah diselesaikan? Ya, kebetulan kalau saya ini dari pengalaman bekerja di kejaksaan ini lebih banyak di bidang tindak pidana umum kalau saya. Kemudian di Perdata dan Tausa Negara. Nah, terkait Pitsus ini baru di Ngawi, kurang lebihnya ada ada kontribusi lah ke sana. Itu mungkin Mas Bayu yang punya pengalaman. Yang lebih di luar itu ya? Ya. Coba kita tanyakan. Gimana Mas Bayu? Sebetulnya kalau saya pribadi, karena saya belum banyak pindah tempat lah, masih 3 tempat lah saya pindah. Itu mungkin peran sertanya karena saya dulu di bidang pidum juga, pidana umum, kemudian baru di Ngawi ini di bidang intelijen. Karena kan peran serta di bidang Pitsus itu kan tidak semuanya di bidang-bidang itu masuk ke peran sertanya. Dimana kalau tahapannya biasanya kan ada informasi awal, itu yang mengelola atau wewenangnya bisa di intelijen. Jadi mungkin menyambung dari Pak Danang tadi, itulah salah satu kayak kontribusi kita di Intel ini, karena banyak informasi yang sebelum nantinya masuk ke bidang tindak pidana khusus atau naik lah kalau bahasa kita, kita godok dulu di awal, yaitu di intelijen. Gitu. Jadi informasi apapun kita kumpulkan di situ sampai ternyata memang ada dimungkinkan kalau ada diduga karena dari fakta-fakta itu bisa ada dugaan kerugian negara misalkan. Setelah itu baru bisa naik ke lead lah, dalam artian itu naik ke penyelidikan, ke tindak pidana khusus seperti itu. Jadi itulah beberapa kontribusi lah yang kita anggap kontribusi, karena pertanggungjawabannya atau yang mengelola, yang mengurusi itu di tindak pidana khusus sebenarnya. Nambahkan ya Mas, jadi prinsipnya itu sama. Prinsipnya itu sama, kita melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan itu didapati keterangan-keterangan yang bisa menjadi alat bukti keterangan saksi misalnya. Dari alat-alat bukti itu kita rangkum untuk disampaikan, kemudian kita analisa, disesuaikan antara fakta dengan unsur pasal. Gitu. Ketika ada persesuaian, disitulah terjadi analisa dan bisa disimpulkan. Gitu. Prinsipnya sama Mas. Prinsipnya sama. Mas Danang, mungkin di antara Mas Danang dan Mas Bayu ada yang beda Mas. Shock terapinya tuh beda. Di Kalimantan hubungannya dengan ras loh, Dayak. Ya. Pernah nggak takut disantet? Sebenarnya gini. Beda soalnya. Kalau di Jawa nggak kental kan. Kalau di Kalimantan kan kita berhubungan sama orang yang kita ibaratnya wah ini calon tersangka dan itu akan didukung oleh beberapa orang di belakangnya. Pernah nggak berpikir seperti itu Mas? Jadi gini Mas, kalau ini mungkin ranahnya pribadi mungkin ya. Sebenarnya nggak ada bedanya pun di Jawa, di Kalimantan maupun di wilayah manapun tuh sama sebenarnya. Karena peluang-peluang seperti itu pasti ada. Besar. Ya, pasti ada lah. Itu entah di Jawa pun tetap ada kalau yang ilmu-ilmu dalam tanda kutip ya. Ini sedikit mengerikan sih, bukannya mengerikan tapi kebiasaan. Pasti ada. Kalau di Kalimantan ya sama juga. Tapi kan di sini kalau kami yang penting bekerja sesuai dengan rules. Kami tanpa berpikir yang seperti itu dulu, mengesampingkan kami yang penting on rule dulu. Kita selesaikan pekerjaan kita, karena kalau secara keyakinan pribadi jika kita nggak salah, insya Allah nggak kena lah seperti gitu. Itu keyakinan pribadi aja. Gitu. Untuk menguatkan diri. Oke. Tapi pernah nggak mengalami Mas Danang juga? Kalau saya pribadi alhamdulillah belum pernah dan jangan sampai. Jadi siap, itu pasti menambahkan dari Mas Bayu, selama kita niatnya benar, ya kan, bekerja dengan sesuai dengan SOP, ya kan, kemudian
tidak menyakiti orang lain, saya rasa itu nggak akan terjadi, Mas. Seperti itu. Mau dimanapun tempatnya, itu kayaknya nggak akan terjadi, insya Allah. Bismillah. Gitu. Ya, sebelum kita ke kasusnya di Ngawi, kita istirahat dulu. Oke. Kembali lagi di talk show bersama Kejaksaan Negeri Ngawi terkait dengan kasus-kasus yang ada di Kabupaten Ngawi. Kita sudah mulai menginjak situ agak panas sedikit. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu. Diawali kita ngopi dulu biar enak ngobrolnya. Mas Danang dan Mas Bayu. Nih, karena menjelang akhir kita ngobrol. Kita lebih intens dengan kasus di Ngawi. Sedikit beda dengan adanya Pak Kajari yang baru ini di kasus beberapa Kabupaten Ngawi yang sebelumnya tidak tersentuh menjadi tersentuh. Apakah ini menjadi target khusus atau memang sudah ini harus masuk gitu, Mas? Mas Danang atau Mas Bayu ini yang bisa. Jadi sebenarnya nggak ada target khusus ya, Siap. Mas. Dan artinya saya mengutip statementnya Pak Jaksa Agung, ya, sampai beliau berkata, potong kuping saya kalau dalam satu daerah itu tidak ada tindak pidana korupsinya. Wah, gitu. Nah, itu kan artinya serius, tegas. Ya. Bahwa Kurang lebih secara tidak langsung sebagai pesan kepada kejaksaan di daerah, baik itu kejaksaan tinggi maupun kejaksaan negeri, untuk berupaya semaksimal mungkin melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Siap. Karena ini bukan lagi terkait secara umum merugikan negara, tapi merugikan hajat hidup orang banyak dalam beberapa bidang atau sektor, misalnya sektor pertanian, ya kan, kemudian sektor migas, kemudian sektor tambang, yang artinya tindak pidana korupsi itu dilakukan di sektor-sektor yang mengganggu atau merugikan hajat hidup orang banyak. Gitu. Jadi lebih concernnya ke situ. Mas Taufik dan Mungkin Mas Bayu ada Mas tambahan? Bayu. Mungkin sedikit menambahkan aja. Kalau sebenarnya bukan masalah ada Kajari baru, Kajari yang lama, sebenarnya enggak. Kalau di kami memang itu adalah salah satu amanat undang-undang tupoksi dari kami sendiri untuk bisa memproses atau menindak di tindak pidana korupsi seperti itu. Jadi benar kata Pak Danang tadi, kutipannya memang di wilayah manapun itu ada peluang, ada beberapa sektor itu memang ada peluang terjadi tindak pidana korupsi. Itu tergantung dari kita sendiri. Kita sudah menjalankan tupoksi kita semaksimal mungkin dari informasi atau dari sedikit secercik satu info gitu ya. Gitu. Kita mau cuman membiarkan itu lewat info aja atau kita memang memproses itu sehingga bisa mengungkap suatu tindak pidana seperti itu. Mohon maaf tadi saya spill sedikit ngomong keceplosan tadi ya. Salah gitu. Mohon maaf nih. Jadi kalau kasus di Ngawi yang lagi ini kasus mantan Kadindik gitu. Mohon maaf tadi nyepil Pak Taufik gitu kan. Mohon maaf tadi. Ini memang dalam pemeriksaan dari pihak Kejaksaan Negeri sudah berapa bulan untuk menetapkan ini sebagai tersangka, Mas? Kebetulan ini kan beliau ini sudah diputus, sudah sampai putusan hakim. Jadi saya akan membicarakan terkait tahapan terakhir saja. Iya. Kebetulan karena ini sudah diputus, sama-sama kita ketahui bahwa pada hari Kamis 10 Juli 2025 itu Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya sudah mengucapkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Terhadap putusan itu, walaupun ada perbedaan strahmat antara tuntutan yang kita ajukan dengan putusan itu kan berbeda. Nah, itu kita hormati putusan Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Tapi
Yang perlu digarisbawahi, underline, bold. Lengkap ya. Jadi sebagaimana asas aktor incumbit onus probandi, siapa yang menuntut dialah yang membuktikan. Bahwasanya jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi telah berhasil, sekali lagi telah berhasil membuktikan dakwaannya, di mana terdakwa didakwa dengan pasal dakwaan pasal 3 Jungto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Tipikor. Jadi itu yang perlu digarisbawahi itu. Nah, kemudian Pengadilan Tipikor Surabaya ini dia adalah judek faksi, artinya memeriksa fakta. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi itu sifatnya judek faksi, memeriksa dan meneliti fakta persidangan. Jadi dengan adanya putusan dimaksud, kita jaksa penuntut umum sekali lagi telah berhasil membuktikan tidak hanya dakwaan maupun fakta bahwa perbuatan itu ada, perbuatan yang dilakukan terdakwa itu ada. Jadi satu, kita berhasil melakukan pembuktian, di mana pembuktian itu kalau menurut saya ada 3 hal yang bisa saya sampaikan. Pertama, keberhasilan pembuktian itu menunjukkan bahwasanya Kejaksaan Negeri Ngawi ini profesionalisme dalam melakukan atau menangani perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Ngawi. Yang kedua, dengan adanya keberhasilan pembuktian tersebut menunjukkan bahwasanya semua perkara atau semua penanganan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Ngawi jauh dari praduga-praduga kriminalisasi maupun intervensi. Jadi kami menjunjung fair trial, peradilan yang adil. Kalau kita flashback mundur ke belakang, tadi kan mengajak mundur ke belakang. Siap. Kan? Kalau kita flashback ke belakang, ketika penyidikan itu ada yang namanya tahapan pra-peradilan. Oke. Nah, dalam tahap pra-peradilan itu merupakan haknya si tersangka. Tetapi kemudian faktanya hak itu tidak digunakan oleh yang bersangkutan. Artinya tidak ada keberatan maupun SOP yang kita jalankan terkait penahanan, penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan itu sesuai SOP, tidak ada masalah. Nah, itu pra-peradilan. Kemudian masuk dilimpah ke pengadilan, masuk ke eksepsi. Penasihat hukumnya pun tidak menggunakan hak itu untuk melakukan eksepsi terhadap dakwaan. Artinya dakwaan penuntut umum, jaksa penuntut umum itu telah bahasanya cerjeleng, cermat, jelas dan lengkap. Tidak ada cacat sedikit pun yang dapat kemudian membatalkan maupun batal demi hukum. Dari dakwaan. Ya, dari pra-peradilan, eksepsi itu tidak digunakan haknya. Nah, kemudian yang saya tadi bilang fair trial atau peradilan yang adil. Bahkan ketika persidangan pun beliau ini sudah diberikan hak-haknya, hak untuk membela diri, hak untuk menghadirkan saksi, hak untuk memberikan keterangan di persidangan, hak untuk menunjukkan bukti-bukti lain yang sekiranya dapat dipergunakan untuk membela diri. Itu kan sudah diberikan, itu. Jadi yang ketiga, keberhasilan pembuktian tersebut kami apresiasikan kepada masyarakat banyak, masyarakat Kabupaten Ngawi yang senantiasa dan telah mendukung dan mempercayakan kami dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Jadi 3 hal itu, Mas. Ya, Mas Danang, mohon maaf tadi mengulik mungkin flashback ke belakang. Dalam pemeriksaan dan penyidikan tersebut, mungkin ada si saksi yang untuk mendukung ataupun biar meringankan terdakwa menunjukkan atau mengarahkan ke saksi lain atau terdakwa lain itu bisa nggak sebenarnya? Gimana, Mas? Soalnya kan saksi meringankan dihadirkan, kemudian muncul nama baru. Pihak kejaksaan akan memeriksa orang yang disampaikan oleh saksi itu enggak? Gini, saksi meringankan itu berarti saksi yang dihadirkan oleh si terdakwa. Kemudian memunculkan nama baru bahwa saya kan gitu mendengar dari terdakwa bahwa tidak melakukan itu. Contoh, bahwa si terdakwa tidak melakukan itu.
kemudian yang melakukan itu sebenarnya orang A gitu. Ini inisial. Oke, saya tanggapi jadi gini, itu kan keterangan saksi. Benar. Apakah dia memberatkan atau meringankan, tapi kembali ke pengertian alat bukti keterangan saksi. Nah, keterangan saksi itu dialah yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Jadi, nah hakim itu karena sifat alat bukti keterangan saksi ini itu tidak berdiri sendiri, Mas. Itu tidak berdiri sendiri, tapi harus didukung dengan alat bukti yang lain. Gitu. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Serta-merta langsung muncul. Tidak bisa. Itu pun tergantung penilaian hakim. Jadi kita jaksa penuntut umum ini menyajikan alat bukti. Ini loh Pak Hakim, alat bukti yang kita punya. Baik itu alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, ahli. Ahli ya, Mas, bukan saksi ahli. Saksi ahli itu beda. Beda ya, nah, jangan digabung, saksi ahli itu beda. Nah, saksi, keterangan terdakwa, ahli, barang bukti maupun petunjuk itu sudah kita sajikan ke majelis hakim. Begitupun sebaliknya. Dari pihak terdakwa misalnya, itu pun diberikan hak yang sama. Itu sudah diberikan hak yang sama. Nah, kemudian pertanyaannya, itu bagaimana? Itu tergantung penilaian hakim. Hakimlah di situ yang menilai. Merangkum semua, hakim musyawarah, kan 3 orang majelisnya. Majelis hakim 3 orang. Nah, mereka bermusyawarah dan pada intinya, pada ujungnya adalah putusan yang keluar. Gitu. Berarti seharusnya proses itu sebelum proses putusan. Iya. Oh gitu. Kalau udah proses putusan berarti selesai. Maksudnya gimana? Kalau si terdakwa ini sudah diputuskan oleh majelis hakim, berarti selesai. Tidak bisa menghadirkan orang lain sebagai mengalihkan dia gitu, nggak bisa ya? Gini, saya bilang tadi pengadilan Tipikor Surabaya, pengadilan negerinya itu tahap pertama itu merupakan judek faksi, artinya memeriksa fakta persidangan. Benar. Nah kemudian ini kan yang saya tahu penasihat hukum kan banding, banding, begitu juga kita banding, itu kemudian naik ke pengadilan tinggi Tipikor. Nah pengadilan tinggi itu sifatnya juga judek faksi, judek faksi. Jadi boleh ketika nanti sidang di pengadilan tinggi, sepengetahuan saya itu, monggo kalau dia menghadirkan dia mengajukan ke hakim pengadilan tinggi. Oh gitu. Jadi prosesnya ini belum berhenti ya? Belum inkrah. Belum. Nanti sampai misalnya sekiranya ini masih belum puas, belum sesuai ekspektasi dari masing-masing pihak, nanti maju ke Mahkamah Agung, kasasi. Nah, ketika dikasasi ini final putusannya. Dan ini sifatnya bukan judek faksi lagi, tapi judek juris. Dia bukan menilai terkait fakta persidangan, tapi judek juris. Adakah kesalahan penerapan hukum di sana? Gitu. Jadi sifatnya lebih ke normatif ya, bukan fakta persidangan. Nah, ketika nanti sudah keluar putusannya, inkrah. Dan inkrah pun itu masih belum selesai. Ada yang namanya PK, itu punya hak terdakwa itu. PK. Mungkin dari audien Bahana belum tahu tentang PK ini bagaimana prosesnya, Mas? Peninjauan kembali. Jadi PK ini merupakan upaya hukum yang luar biasa. Gitu. Banding, kasasi itu termasuk upaya hukum, tapi upaya hukum biasa. Nah PK karena ini lebih grade-nya lebih tinggi gitu ya? Iya, karena ini kan sebenarnya sudah inkrah, tetapi dibuka kesempatan untuk melakukan upaya hukum, makanya disebut upaya hukum luar biasa. Kemungkinan untuk kasus yang, mohon maaf, mantan Kadindik ini belum selesai di tingkat Surabaya ya? Ini masih dalam proses banding. Siap. Pukul 15 Bentar, ternyata. bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Oke, ada iklan jam 15. Oke. Jadi tahapannya masih banding. Penasihat hukum, terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan banding. Dia harus memasukkan memori banding. Begitupun kita mengajukan memori banding dan kontra memori banding terhadap bandingnya si terdakwa. Gitu. Nanti semua sudah diajukan, baru diputus sama pengadilan tinggi. Apakah nanti mungkin dari pihak
terdakwa ingin mengajukan saksi, ya monggo nanti disampaikan di majelis pengadilan tinggi. Oke, ternyata prosesnya masih panjang Pak, masih panjang Mas. Masih luar biasa panjangnya. Dan itu pasti belum selesai di bulan-bulan ini mungkin? Tidak. Belum tentu juga. Saya punya pengalaman ketika saya menangani suatu perkara itu dalam putusan pengadilan negeri. Ini perkara pidana umum ya. Siap. Putusan pengadilan negeri yang bersangkutan dinyatakan terbukti bersalah. Benar. Kemudian yang bersangkutan banding, kita juga banding, membuat memori kontra memori banding. Keluar putusan pengadilan tinggi. Oh, gitu. Itu pun terbukti. Nah, karena masih kurang puas, terdakwa ini kemudian mengajukan kasasi. Mengajukan kasasi, hakim Mahkamah Agung menyatakan dia bebas. Ya, jadi kemungkinan itu ada saja, tergantung dari putusan hakimnya. Jadi PN Pengadilan Negeri terbukti, Pengadilan Tinggi terbukti, dilalahnya Mahkamah Agung bebas. Nah kemudian karena bebas, yang bersangkutan mengajukan pra-peradilan ganti kerugian. Oh itu juga bisa? Ada. Jadi pra-peradilan itu tidak hanya sebelum dilimpah atau sebelum dilimpah ke pengadilan, tapi di akhir pun itu ada yang namanya pra-peradilan ganti kerugian. Dia merasa bahwasanya dalam proses awal sampai di titik ini ternyata ada mengalami kerugian kayak gitu. Iya. Tapi kita sudah melakukan sidang, kita jawab binawab, akhirnya putusannya di pra-peradilan ganti kerugiannya ditolak oleh majelis hakim. Oh, majelis hakimnya dulu ya. Iya, gitu. Jadi itulah dinamika. Dan luar biasa. Dan jadi kenapa ketika PN terbukti, PT terbukti, MA bebas, apakah kemudian ada kesalahan di PN atau PT? Ya, dibalik kayak gitu. Nah, jawabannya adalah tidak. Selama jaksa telah melakukan baik itu penahanan, penyitaan itu secara benar, itu tidak terbukti. Masalah beda penafsiran antara jaksa dengan hakim itu bukan menjadi alasan untuk dikabulkannya pra-peradilan ganti kerugian. Gitu. Jadi banyak jurisprudensi yang menyatakan perbedaan penafsiran hukum itu hal yang biasa. Gitu. Karena ini berdasarkan pengalaman saya ya. Siap. Karena tadi kan jenengan bilangnya kalau ini semua pengalaman. Soalnya kan dari aspek pembelajaran di kuliah maupun di kan nggak ada. Sebenarnya ada, cuma belum greget karena belum masuk ke lapangan, belum nyemplung langsung. Karena pengalaman cukup, karena pengalaman itu adalah besar sekali dan pengaruhnya. Jadi pada prinsipnya dinamika, masih ada dinamisme, masih. Ya, kita nanti ya tunggu putusan pengadilan tinggi lah. Oh gitu, masih ada proses itu. Ternyata memang luar biasa di Ngawi, dan selamat datang Mas Danang di Ngawi dan Mas Bayu ada intrik-intriknya seperti itu. Dan ya mungkin karena kasusnya mantan Kandidik ini sudah putusan, mungkin saya sedikit tidak mengulik banyak lah di situ. Yang lebih ramai lagi ternyata Ngawi juga ada kasus yang berhubungan dengan pejabat gitu. Ya ini salah satu anggota dewan gitu ya, anggota DPRD. Ini sampai saat ini kasusnya, mohon maaf ini dengan inisial W gitu aja. Ini sudah sampai di mana Mas? Yang kami peroleh dari teman-teman bidang tindak pidana khusus, ini masih dalam proses penyidikan. Proses penyidikan. Ya, masih proses penyidikan. Jadi masih mengumpulkan alat-alat bukti. Iya. Mohon maaf Mas, dengan ini mungkin sedikit diulik ya Bapak ya. Kemarin Kejaksaan menghadirkan tersangka baru di situ. Itu informasi dari luar dan juga dari teman-teman dari media kemarin yang menginformasikan bahwa si tersangka baru dengan inisial N ini ikut serta dalam proses korupsi. Apakah itu benar? Ya, karena ini masih dalam satu frame, artinya masih dalam satu kotak. Nah, judulnya juga kan sama kan, terkait pabrik KFT itu. Jadi ini merupakan pengembangan. Pengembangan dari penyidikan yang telah dilakukan oleh W, keluarlah nama N, gitu. Jadi
kalau dibilang turut serta sangkaan ya. Nah, artinya kan karena beliau masih tersangka, berarti kita masih menyangka. Pasalnya pun pasal sangkaan. Nah, terkait turut sertanya pun ada sangkaan turut serta di sana. Gitu. Jadi kami menjunjung tinggi asas presumption of innocence. Gitu. Jadi ini masih dalam tahap karena masih dalam tahap tersangka ya kita sebutnya pasal sangkaannya masih ke sana. Informasi dari pihak kejaksaan kemarin ada 5 pasal yang memberatkan si N ini. Nah, salah satunya itu tadi yang lebih menggarisbawahi dari kasus tipikor ikut serta itu tadi. Nah, sementara mohon maaf N ini kan notabene adalah notaris. Di situ adalah pejabat negara atau pejabat pemerintah. Jadi terkait N ini kami sudah melakukan prosedurnya sesuai SOP karena yang bersangkutan adalah notaris. Kita sudah berkoordinasi dengan majelis kehormatan gitu. di Surabaya ya Mas ya, Surabaya. Jadi semua terkait SOP sudah kita tempuh. Makanya kemarin sudah kita simpulkan berdasarkan koordinasi juga, artinya kita sudah memberitahu. Nah, akhirnya keluarlah itu penetapan tersangka itu. Berarti proses sebelum ini harus ya, kita melihat juga subjeknya siapa. Nah, karena subjek yang bersangkutan kebetulan ada notaris, ya makanya kita harus ibaratnya koordinasi atau ke majelis kehormatan ya. Gitu. Dan majelis kehormatan yang berada di Surabaya ini yang mengiyakan ataupun sebagai koordinasi saja biar kejaksaan. Ya kita hanya sifatnya memberitahukan ya. Memberitahukan. Sementara. Dan kayak misal pun pemeriksaan kan kita izin juga ke sana. Minta data, nah itu kita izin juga ke sana. Dari prosesnya itu kami menilai setelah membaca kasusnya, membaca media yang kemarin memberi informasikan, ini juga terkait dengan AJB. AJB itu sebenarnya gimana Mas di prosesnya kejaksaan? Jadi gini Mas, karena ini sudah masuk ke dalam substansi ya. Siap, mohon jadi maaf. Kalau di KIP pun keterbukaan informasi publik itu ada pengecualian. Gitu. Salah satunya adalah terkait dengan penegakan hukum. Siap. Jadi salah satunya karena ini masuk ke dalam substansi. Siap. Jadi kami juga belum berani untuk nge-share, nge-publish hal tersebut. Nah, terkait penetapan ini juga sebenarnya kita juga menunggu perintah pimpinan apakah nanti dirilis press release atau bagaimana seperti itu. Jadi sebenarnya masih kalau kita jawab ini khawatirnya masih prematur. Oh gitu, siap. Kita menghormati itu. Dari pihak kejaksaan, dari proses penyelidikan yang dilaksanakan oleh pihak intelijen dalam nanti Mas Danang dan Mas Bayu, ini bukannya kita mengharapkan, enggak. Kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus ini. Mungkin atau enggaknya, mungkin Mas. Ya, kan ini kan masih pengembangan. 80%, 90% atau ya kan kalau 50 ke bawah nggak mungkin kan? Loh, gitu. Kan yang namanya 1% pun itu kan kemungkinan. Oh gitu. Malah ditawar 1%. Jadi yang saya katakan tadi ini masih dalam pengembangan. Bahkan walaupun si W ini sudah dilimpahkan ke pengadilan, itu tidak menutup kemungkinan. Nah, namanya kemungkinan kan pasti ada aja kan. Nah, ada mungkin nanti pengembangan atau bahkan dari pengembangannya si N ini ada yang lain bisa saja. Gitu. Artinya kami tidak menutup kemungkinan. Oh tidak, sudah itu saja 2 orang itu saja. Nah, tidak. Dan itu berdasarkan dari keterangan si terdakwa mungkin kayak gitu. Ya. Terdakwa siapa nih? Belum ada yang jadi terdakwa. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi sebelum kita mengakhiri talkshow ini dan cukup luar biasa, harapan tersendiri dari pihak kejaksaan dengan beberapa kasus tipikor yang ada di Kabupaten Ngawi. Mungkin ada sedikit close statement di pihak mungkin kejaksaan. Bayu dulu. Dari tadi saya minum dulu. Oke deh. Haus. Oke deh. Apa ya? Siap. Jadi kalau close statementnya untuk
tipikor, ibaratnya di kami di kejaksaan akan selalu bertindak sesuai dengan tupoksi kami, sesuai dengan SOP yang ada. Gitu. Jadi harapannya karena adanya contoh banyaknya perkara-perkara yang sudah mulai agak muncul di permukaan, mulai blow up lah, mulai kita tangani atau segala macam yang mungkin dari tindakan itu bahkan dari tahun-tahun sebelumnya adanya gitu kan, baru di tahun ini bisa kita pecahkan mungkin seperti itu. Benar. Jadi itu mungkin salah satu contoh buruk yang kalau bisa tidak usah ditiru lagi, atau gitu. Dengan adanya seperti ini mungkin sebagai contoh bahwa sebagai penyelenggara negara atau jadi pejabat negara ya kita sama-sama melakukan tupoksi yang ada gitu, secara rules yang ada. Jangan sampai banyak kasus-kasus yang seperti ini, apalagi kita jaga bersama di Ngawi ini agar terhindar dari tindak pidana korupsi seperti itu. Bukan menutup mata tapi membersihkan lah, seperti karena demi kebaikan bersama. Demi berkembangnya Ngawi itu sendiri, kita kan sama-sama juga mempunyai keinginan untuk itu seperti itu kan. Benar. Seperti itu Mas. Ya, saya tambahkan ya, kalau saya lebih ke TUSI. Jadi bidang intelijen Kejaksaan Negeri Ngawi, khususnya bidang intelijen, kami ini intelijennya intelijen justisi Mas. Jadi bukan hanya intelijen terkait keamanan, tapi justisi. Fungsinya pencegahan gitu ya ibaratnya. Ya, jadi fungsinya ada diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan. Itu melakukan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Kemudian melakukan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan. Jadi bukan berarti kami ini di bidang intelijen tidak bisa melakukan penyelidikan. Kami bisa melakukan penyelidikan, baik terbuka maupun tertutup. Jadi ada beberapa yang salah kaprah dengan bidang intelijen kami. Jadi intelijennya hanya berupa pengamanan. Oh enggak, intelijen kami adalah intelijen justisi. Kami bisa melakukan penyelidikan terbuka maupun tertutup. Dan itu bisa dilakukan oleh setiap orang yang dinilai melakukan kejahatan. Seperti itu. Gitu. Siap. Terima kasih Mas Danang dan Mas Bayu. Mungkin ini bukan menjadi pertemuan kita yang terakhir. Oh jangan dong Mas. Kita ini simbiosis mutualisme. Siap. Di satu sisi kita mengisi program jenengan, di sisi lain kami menjalankan fungsi kami menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat. Dan itu harus digarisbawahi, kasih bol dalam kurung, gitu ya. Underline bol. Mungkin ini akan berkelanjutan dan nantikan saja talkshow-talkshow yang lain di Radio Bana. Tetap bersama kami. Terima kasih. Matur nuwun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.